Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Oke, thank you banget ya buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini sekolah pasar modal online course khususnya yang kita sudah hashtag 2 nih buat teman-teman semuanya, dan terima kasih buat kehadiran serta ketepatan waktunya nih buat teman-teman semuanya pada pembukaan program edukasi pasar modal hari ini. Nah, kegiatan ini dipersembahkan oleh SIS yang berkolaborasi dengan Wibu Sekuritas serta para mitra pendukung lainnya. Nah, program ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif terkait dasar-dasar pasar modal dan langkah awal yang tepat bagi calon investor. Nah, program ini juga dirancang sebagai wadah edukasi nih buat teman-teman semuanya yang lebih terstruktur, bertahap, relevan sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman mendasar mengenai pasar modal serta mampu menerapkannya dalam proses pengambilan keputusan investasi. Kemarin kita udah belajar nih dari lebih ke teman-teman semuanya untuk spending budget ya untuk investasi masa depan. Jadi hari ini kita bakal membahas tema yang luar biasa sekali ya. Pilih instrumen investasi yang tepat, bedah risiko dan return tiap instrumennya. Nah, kita juga kedatangan narasumber nih buat teman-teman semua yang pasti sudah sangat berpengalaman di bidang investasi, dan dia adalah seorang Head of Marketing and Business Development Wibul Indonesia yang akan membantu kita. Yuk kita sambut pembicara kita hari ini. Halo Mbak Jen Marcella, apakah sudah ada di Zoom? Udah, halo semuanya. Oke, gimana nih kabarnya Sore-sore. nih Mbak Jen? Baik. Yang gimana, Mas? Baik gak? Alhamdulillah baik. Mungkin karena hari ini lagi hujan ya Mbak Jena. Iya, Jadi benar. sambil hujan-hujan kita sambil dengerin untuk lebih ke edukasi yang luar biasa hari ini pembahasannya ya, untuk tentang pembahasan Mm. pilih instrumen investasi yang tepat, bedah risiko dan return tiap instrumen. Nah, udah siap belum nih Mbak Jen untuk menyampaikan materi hari ini? Udah dong. Oke, jadi buat teman-teman semuanya siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan terbaiknya dan langsung masukkan di kolom chat Zoom untuk Q&A-nya ya buat teman-teman semuanya. Nanti bakal kita coba jawab satu persatu dengan budget untuk materi hari ini. Oke, kepada narasumber yang terhormat, kami persilakan untuk mulai pemaparan materi. Waktu dan tempat kami persilakan Mbak Jen. Oke, aku izin share screen ya. Oke. Udah kelihatan ya? Oke, jadi selamat sore teman-teman. Aku tahu ini mungkin jam-jam rawan ya. Udah hujan, udah gitu juga dingin nih. Tapi eh, aku suka banget nih semangatnya teman-teman masih mau belajar. Boleh tulis di kolom komentar gak kayak biar nggak ngantuk. Jadi aku mau lebih coba atraktif ya sama teman-teman semua. Pengen tahu nih teman-teman tuh dari mana sih asalnya. Kalau aku kebetulan kita di Jakarta, di Wibu, jadi kantornya di Jakarta. Lebih tepatnya kantornya di Sudirman, Setiabudi Astra. Dekat banget sama MRT Setiabudi Astra. Nah, kalau kalian dari mana nih? Wah, ada yang dari Sumut, Jakarta, sama nih bareng. Sumbar, wow, Cirebon. Wah, aku suka banget ke Cirebon dulu. Makan nasi jamblang, ya kan? Oke, Bogor, Jember, Bandung, Balikpapan. Wah, ada yang dari di Balikpapan, dari IKN ya. Oke, Jakarta Selatan, Sidoarjo. Wow. Oke, Gorontalo. Oke, di sana hujan nggak, teman-teman? Semoga di sem maksudnya di semua dimanapun kita berada kita masih tetap dalam kondisi yang sehat dan juga aman-aman aja ya, karena kita juga dengar kali ya ada banjir-banjir, dan semoga tuh kakak yang di Sumber nggak kena banjir ya. Oke, so mau kenalan dulu. Sem- Oke, jadi kayak tadi yang diperkenalin, saya Jen Marcella, saya Head of Marketing dan Business Development dari Wibu Sekuritas. Nah, Wibu
Mungkin sedikit background buat aku ya. Aku udah kurang lebih kerja di capital market selama 10 tahun. Dari awal udah di bagian marketing. Jadi pernah sempat jadi digital marketing specialist, kemudian aku pindah ke growth, dan sekarang merangkap semuanya gitu. Eh, jadi kalau di sekarang aku kerja di Wibul. So what is Wibul? Mungkin teman-teman udah dengar juga dari teman-teman di Seeds. Jadi kita itu adalah sekuritas ya. Jadi kita punya produk saat ini ada dua, yaitu saham Indonesia atau local stocks dan juga satu lagi reksadana. Tapi kita ini sebenarnya sister company dari Wibul global. Jadi kita pusatnya adalah di US. Nah, jadi saat ini Wibul expanding dan kita udah ada di 14 negara, salah satunya di Indonesia. Tapi sisanya tuh lumayan di negara-negara yang developing country sama juga pastinya negara maju ya, kayak Singapura juga ada, Malaysia, terus ada Thailand gitu. Dan kita secara global udah di download lebih dari 25 juta user ya. Ini udah harusnya terupdated ya. Belum update ini sebenarnya kita di 25 juta user sekarang nih. So, our company sangat trusted lah ya, bisa dibilang karena kan mungkin dengan maraknya judi online ataupun kayak investasi bodong itu eh, kayak lisensi ataupun izin itu jadi sangat penting gitu. Jadi teman-teman pastiin teman-teman berinvestasi di aplikasi yang memang sudah berizin dan juga sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya teman-teman. Oke, saat ini kita udah ada di App Store dan juga di Android dan ke depannya kita bakalan develop a lot of things, ada juga webnya juga nanti dan juga ada app-nya ya. Jadi ditungguin aja ya teman-teman. Oke. Dan juga kita kebetulan merupakan sponsor dari salah satu e-sport team juga namanya Alter Ego. Mungkin teman-teman yang suka main Mobile Legends, PUBG tahu nih Alter Ego ya gitu. Dan kita juga official partner dari mereka. Nah, kita lanjut nih langsung ke materinya. Jadi tadi kan dibilangnya pilih instrumen investasi yang tepat, beda risiko dan return setiap instrumen. Pengen tahu nih teman-teman tuh saat ini udah investasi atau belum? Coba chat di kolom komentar. Aku pengen tahu berapa banyak yang sudah investasi di sini. Belum, Dewi Nur Lintan. Oke, nggak apa-apa kita belajar bareng ya. Sudah, Kakak Nabil. Eh, oke, sudah Steven, Santika. Mungkin yang lain? Belum, Nana. Oke. Aksa Wastu sudah. Oke. Mungkin bisa dibilang dari tadi aku lihat sih ada yang udah dan ada yang belum ya. Oke. Jadi sekalian juga hari ini kita belajar bareng-bareng ya. Kalau misalnya yang belum, kalau yang sudah mungkin refresh lagi nih. Kita ngecek lagi apakah instrumen investasinya sudah sesuai atau belum. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang udah investasi, coba boleh nggak di-share kayak saat ini udah investasi di instrumen apa aja? Mungkin ada yang di saham, saham US, atau di kripto, reksadana, emas gitu. Coba di-share. Ada nggak? Emas dan kripto, Mas Rizal. Oke, saham Indo sama reksadana, Kalina. Terus Angelica saham US Indo, reksadana emas obligasi kripto. Wow, mantap. Dodi Kusuma saham lokal sama emas. Oke, wow, menarik ya teman-teman semua. Banyak kan udah lumayan ngerti nih dan udah terjun ya ke dunia investasi. Aku pengen tahu lagi nih kalau gitu sebelum kita masuk ke lebih lanjut, aku pengen ngenalin nih teman-teman. Pengen tanya beberapa pertanyaan dulu nih sebelum kita masuk. Ini boleh
Kalian catat aja jawabannya di kertas sendiri atau mungkin diingat-ingat aja. Tapi coba dijawab ya beberapa pertanyaan ini. Oke, jadi berapa lama estimasi periode investasi kamu? Ada lima pilihan di bawah 1 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun, 3 sampai 5, 5 sampai 10, di atas 10 tahun. Oke, udah jawab ya teman-teman ya. Kita countdown 10 detik lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, next question. Mana yang pernyataan mana yang paling mencerminkan tujuan investasimu? Ada yang A itu hampir tidak ada resiko penurunan modal awal, namun potensi hasil investasinya di bawah 5% per tahun lah ya, ini teman-teman. Bukan per hari atau per bulan ya. Ini kita hitungannya dalam presentasinya dalam kurun waktunya tahunan. Ada yang apa mungkin oke lah ya ada penurunan tapi nggak apa-apa nih untuk hasilnya 5 sampai 10%, tapi nggak terlalu gede, yang kecil-kecil aja. Terus ada yang resiko penurunan awalnya cukup besar tapi mau returnnya itu 10 sampai 30% per tahun. Ada yang nggak apa-apa turun dulu mungkin 20%, 10%, bahkan mungkin 80%, tapi bisa hasil investasinya 30 sampai 50% per tahun. Ada yang kayak 100%, 200% nggak apa-apa tapi bisa dapetin di atas 50% gitu ya teman-teman. Oke. Nah, yang ketiga pertanyaannya, secara umum investasi kan berfluktuasi ya nih teman-teman. Ada yang naik, ada yang turun, sesuai dengan volatilitas pasar. Apabila teman-teman punya 200 juta nih, kita bayangin aja ya teman-teman. Mungkin udah ada yang punya, belum. Kalau yang belum punya, ya bayangin dulu aja lah ya. Kayak segera kita punya ya. Nah, ini teman-teman tuh mau punya apa ya? Mau menanggung loss sampai berapa? Ada yang kayak saya nggak mau ada minus sama sekali gitu. Ada yang oke lah nggak apa-apa minusnya 5% atau kayak 10 juta gitu. Tapi di atas itu aku takut. Ada yang kayak 10 sampai 20 juta nggak apa-apa gitu lossnya, tapi bisa dapetin lebih besar dari itu. Ada yang 20 sampai 60 juta nggak apa-apa, bahkan dapat lebih yang lebih besar lagi. Atau yang di atas 30% juga nggak apa-apa. Oke, next question. Nah, berapa persen dana yang akan kamu investasikan dibandingkan total kekayaan bersihmu? Kekayaan bersih itu adalah aset kamu dikurangin sama utang ya. Jadi tabungan, investasi, sama properti dikurangin sama utang. Berapa banyak yang kamu mau investasiin? Ada 10%, ada 75 sampai 100%, ada 50 sampai 75%, ada yang 25 sampai 50%, ada yang di bawah 25%. Oke, sama pengen tahu juga nih teman-teman, seberapa pengetahuan dan pengalaman teman-teman soal industri pasar modal lah ya, bisa dibilang. Ada tabungan, obligasi, reksadana, kripto, ataupun produk derivatif kayak misalnya forex dan juga futures ya teman-teman. Kalau ah, dari A sampai E lah ya, dari ngerti sampai nggak ngerti, sampai nggak dari sorry dari nggak ngerti sampai ngerti. Oke, udah dijawab semua teman-teman. Oke, kalau udah dijawab, nah sebenarnya ini leads to apa sih teman-teman? Ini sebenarnya untuk mengetahui profil resiko teman-teman. Karena menurut saya, sebelum kita mengetahui keuntungan atau potensi keuntungan dari instrumen yang kita mau beli, yang paling penting itu adalah kita bisa manage resikonya. Karena investasi yang benar itu yang harus kita manage pertamanya itu bukan aduh maksudnya kayak berapa banyak cuan yang bisa kita dapetin. Tapi sebenarnya yang harus dipikirkan adalah berapa banyak rugi yang kita bisa absorb gitu atau kita bisa tanggung instead of berapa cuan yang kita dapetin.
Karena kalau cuan mah semua orang mau cuan ya teman-teman, atau kayak semua orang mau untung. Tapi sebenarnya yang kita harus pikirin tuh adalah seberapa banyak sih eh, uang yang kita siap hilang gitu kalau untuk investasi itu. Kalau teman-teman yang merasa kayak, aduh aku nggak mau ada rugi. Misalnya punya duit kayak tadi 200 juta. Hilang 1 juta aja saya nggak mau gitu. Nah itu sebetulnya teman-teman adalah orang yang sangat konservatif. Sebaiknya teman-teman ini berinvestasinya di obligasi pemerintah dan deposito berjangka. Tapi kalau misalnya yang kayak 200 juta, tapi kayak oke lah, nggak apa-apa, hilang 4 juta gitu, tapi masih bisa dapat uang yang lebih besar. Tapi itu teman-teman mungkin tipenya konservatif atau bisa juga berinvestasi di paling cocoknya lah ya teman-teman itu berinvestasi di instrumen deposito, reksadana pasar uang dan obligasi jangka pendek. Kalaupun misalnya kayak teman-teman bisa nggak apa-apa nih loss sampai kayak misalnya 30% dari portofolionya gitu. Nah itu mungkin teman-teman di moderat dan itu bisa pertimbangin untuk investasi di obligasi, saham, RDS, RDPT ataupun reksadana campuran. Sedangkan kalau misalnya kayak suka all in gitu, kalau misalnya turun kripto 80% beli lagi. Mungkin tuh itu teman-teman agresif ya, jadi bisa beli di saham, forex, dan kripto. Coba so far, teman-teman merasa udah tahu belum nih profil resikonya kayak kira-kira profil resikonya apa sih? Boleh share di kolom komentar teman-teman. Sorry, kok mana ya? Bentar, kok hilang? Mana kolom komentarnya? Oke, ini dia. Moderat, moderat. Oke. Mungkin kalau boleh share juga sebenarnya saya moderat. Pas awal investasi itu saya eh, moderat. Tapi setelah berkembangnya pengetahuan, itu saya bisa dibilang agresif sekarang ini ya. Mas- Sorry teman-teman, kas Oke, jadi oke moderat agresif maka Alvaro agresif mungkin sama kayak saya. Jadi kayak tadi aku bilang dari pengalaman sendiri, saya itu berubah dari moderat ke agresif dan sebenarnya faktor resiko itu memang bisa berubah berjalan dengan usianya, toleransi risiko pribadi, tujuan keuangan kita mungkin juga berubah, pengalaman investasi dan juga kondisi pasar keuangan itu membuat kita semuanya berubah. Sorry teman-teman. Jadi mungkin kalau pertama-tama kali teman-teman masuk berinvestasi, mungkin teman-teman mungkin bahkan bisa dibilang ada yang mulai dari sangat konservatif ya. Jadi kalau misalnya kayak di sini eh, bertambahnya usia, sebenarnya orang itu harusnya semakin konservatif. Jadi kayak misalnya kayak teman-teman yang masih di SMA gitu ya, masih sekolah gitu. Sebenarnya kalau eh, by eh, tadi tingkatan resiko tuh sebenarnya bisa ke agresif, tapi pasti akan dipengaruhi faktor-faktor yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kayak bayangin ini ya teman-teman, kakek mungkin kakek kita atau nenek kita yang sudah pensiun gitu, sudah tidak punya income bulanan, terus mereka agresif gitu, belinya mungkin kayak koin micin atau koin meme gitu kan. Itu pasti luar biasa banget gitu. Kita pasti sebagai anak muda juga pasti akan bilang kayak, wah ini kakek atau ini nenek hebat banget gitu. Karena seharusnya buat mereka tuh harusnya manusia semakin lama tuh harusnya semakin konservatif.
Ataupun punya tujuan keuangan. Kayak misalnya, kayak tadi kan pertanyaan pertama adalah berapa lama kamu mau berinvestasi. Semakin cepat uang kamu mau pakai, seharusnya eh, kita juga pilihan instrumen investasinya itu harus konservatif. Jadi kalau misalnya nih kita mau nabung buat beli iPhone 18 misalnya tahun depan. Nah itu aku pengen tanya sama teman-teman, seharusnya kita nabungnya di mana? Apakah di saham, di kripto, atau di reksadana, atau di obligasi? Coba, aku pengen tahu nih teman-teman. RDPT, ada yang bilang Aprina. Oke, ada jawaban lagi? Forex, oke. Yang karena agresif ya Kak Alvaro ya. Atau ada lagi jawabannya? Deposito. Oke. Nah, sebenarnya jawabannya itu benar, Kak Dodi. Mestinya bisa dimasukin ke deposito yang jangkanya pendek ataupun juga RDPU karena kan cuma tahun depan. Jadi kalau misalnya ibaratnya uangnya hilang, ya kita, udah kita nggak jadi beli gitu. Tujuan keuangannya tidak tercapai. Tapi kalau misalnya kita taruhnya di instrumen yang lebih safe, itu kan eh, pasti akan, maksudnya kayak fluktuatifnya itu nggak setinggi forex gitu misalnya. Ataupun misalnya kayak teman-teman ada yang punya tujuan untuk umroh, misalnya 3 sampai 5 tahun ke depan, itu sebenarnya bisa juga dimasukin ke RDPT. Jadi benar-benar disesuaikan dengan tujuan keuangannya ya teman-teman. Ataupun kayak misalnya Kak Alvaro bilang dari tadi kan kayak forex, saham, kripto gitu kan. Nah, sebetulnya kalau misalnya emang kita punya knowledge-nya dan juga emang sudah lama berada di industri tersebut, ya pasti kita juga akan lebih yakin ya untuk menaruh di uang kita berada gitu. Kayak mungkin boleh share sedikit juga sih pengalaman saya ya waktu itu. Jadi saya baru nikah tahun lalu. Nah, duit nikah saya itu saya kumpulin mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun sebelum saya nikah. Nah, tapi emang karena pengalaman investasi saya lumayan baik dan juga secara penghasilan juga masih ada gitu bulanan. Nah, saya juga nggak taruh di reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana pasar uang sih. Itu BVRS teman-teman. Saya masukin alokasinya ke bisa dibilang 50-50 lah ya saham Indonesia dan juga cryptocurrency gitu. Lebih tepatnya BTC. Jadi emang benar-benar sebenarnya pemilihan instrumen investasi itu benar-benar tergantung profil risiko dan tujuannya masing-masing. Nah, ada juga tapi kita juga harus melihat kondisi pasar industrinya ya teman-teman. Nah, kayak misalnya saya taruh di kripto karena saya tahu tuh mau bullish atau kayak bullish season gitu. Saya juga nggak akan berani teman-teman kalau misalnya kayak saya tahu sih ada cryptocurrency mungkin buat teman-teman yang belum terlalu mengerti itu ada siklus 4 tahunan. Saya juga nggak mungkin nih masukin uang saya di kripto yang tujuannya buat nikah tapi di saat bear marketnya itu foolish banget gitu kan. Maksudnya kayak kurang bijaksana lah gitu. Jadi kayak kita juga harus tahu nih kondisi ke pasar keuangan ataupun makroekonominya seperti apa gitu supaya juga menunjang pastinya kita punya tujuan keuangan gitu. Nah, selanjutnya, so far aman teman-teman, udah bisa dimengerti. Apakah saya kecepatan? Mungkin boleh taruh di kolom komentar kalau bilang kalau kecepatan ataupun kalau mengerti boleh thumbs up. Teman-teman ada nggak ya? Apakah sudah mengerti? Oke, mengerti ya, so far ya. Nah, oke, sip sip. Oke, nah baru nih kita ngomongin tentang
potensi cuan dan juga potensi risikonya yang kita harus hadapin gitu. Karena kita udah tahu nih kira-kira sebenarnya profil risiko kita seperti apa, terus juga tujuan investasi kita apa gitu kan. Nah, kita baru bisa nih untuk eh, langsung eksekusi. Kita beli instrumen apa. Buat teman-teman yang tipenya sangat konservatif ataupun konservatif, kan sebenarnya sangat dianjurkan untuk membeli produk instrumen investasinya berupa deposito ya. Karena kenapa? Karena risikonya ya rendah gitu. Tapi memang high risk kan high return ya. Karena risknya rendah, ya pasti returnnya juga tidak sebaik yang instrumen investasi yang lainnya. Dan juga selain returnnya 3-6% per tahun, kebetulan untuk deposito itu masih kena pajak final 20% gitu, teman-teman. Jadi return yang kita dapetin itu akan masih dipotong pajak final 20%. Kemudian ada juga instrumen investasi berupa obligasi pemerintah. Ada ORI, SR, ada SBR, ada ST. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah beli SBN? Siapa yang udah beli? Kalau udah beli mungkin bisa thumbs up atau tulis di kolom komentar pernah beli, maksudnya kayak beli produk yang mana? Beli produk yang mana nih? Antara ORI, SR, SBR, atau ST. Jadi mungkin di sini pada hebat-hebat ya. Oh, ada yang beli FR sama SR. Oke. Jadi ada yang beli SBR juga ya. Jadi SBR itu nah, kepanjangannya sebenarnya surat berharga negara yang khususnya ini di sini retail, ada obligasi retail Indonesia, ada sukuk retail, ada sukuk surat berharga retail, ada yang ST juga sukuk. Oke, sama sebetulnya ini juga resikonya rendah dan bisa dibilang aman ya, karena 100% dijamin negara. Jadi mungkin teman-teman kalau pernah melihat eh, market materi marketingnya di JPPR itu bilangnya kan 100% dijamin negara karena memang ini yang mengeluarkan langsung kan adalah pemerintah. Jadi mereka menjamin gitu bahwa semua eh, kupon dan juga returnnya itu akan dibayarkan. Nah, returnnya biasanya nih di atas deposito, tergantung dengan suku bunga di tahun itu atau pada saat penerbitan, dan juga biasanya itu ada kayak ORI, SR, SBR, ST itu mereka punya karakteristiknya masing-masing. Kayak ORI sama SR itu biasanya kuponnya fix dan juga mereka tradable. Jadi mereka bisa diperdagangkan di pasar sekunder gitu. Dan kayak SBR ataupun ST, mereka itu biasanya floating with floor. Maksudnya floating with floor itu apa sih? Jadi misalnya pas pembukaan itu 7%. Nah, jadi kalau misalnya suku bunganya naik atau turun itu mereka kalau naik mereka akan naik, tapi kalau misalnya turun itu mereka nggak akan turun. Jadi karena floornya itu adalah 7%. Jadi kalau misalnya eh, terjadi penaikan suku bunga ya mereka akan di apa ya lebih cuan lah ya. Tapi kalau misalnya turun ya mereka nggak akan mengalami kerugian karena mereka ada garansi floating with floor-nya itu. Dan ini biasanya untuk SBR dan ST itu tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, tapi mereka punya eh, benefit adalah mereka bisa dijual sebagian sebelum pada jatuh temponya. Karena biasanya obligasi pemerintah ini dia ada tenornya, kayak misalnya 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun gitu. Dan sama seperti deposito juga punya ada pajaknya juga 10%.
Kemudian selain itu ada obligasi korporasi. Sebenarnya ini eh, sama seperti obligasi pemerintah, tapi yang ngeluarin ini adalah perusahaan dan biasanya perusahaan swasta. Tapi returnnya lebih tinggi daripada SBN, tapi resikonya juga lebih tinggi teman-teman. Karena ada kemungkinan gagal bayar, karena gimana pun juga kan ini menyangkut eh, kayak kita kan ngasih utang lah ya sebenarnya ke pemerintah ataupun ke perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dengan perusahaan tersebut ya pasti ada resiko gagal bayarnya. Jadi nggak dibayarkan sama sekali. Ataupun kayak suku bunganya kayak tadi ya, karena ini tidak ada garansi floating with floor, biasanya ini akan terpengaruh sama suku bunga yang biasanya diumumkan sama BI ya eh, setiap kuartalnya atau setiap bulannya gitu. Nah, dan juga biasanya ini juga ada risiko tidak liquid kalau mungkin di mereka di misalnya obligasi yang dikeluarkan sama perusahaan yang tidak terlalu terkenal atau tidak terlalu punya nama gitu biasanya juga eh, susah diperdagangkan atau kalau misalnya kita mau jual surat obligasinya itu juga susah gitu. Jadi ada kemungkinan obligasi yang kita beli itu kita tidak bisa jual sampai mereka sudah eh, jatuh temponya atau tenornya sudah jatuh tempo gitu. Nah, sama ini juga eh, obligasi semua kena pajak kupon final itu 10%. Kemudian selain ini ada juga reksadana. Kayak ya, mungkin teman-teman juga tahu lah ya, RDPU itu reksadana itu dibagi jadi 4. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran, dan reksadana saham. RDPU ini returnnya sekitar 4 sampai 6% per tahun. Dan kebanyakan ini eh, produknya underlying-nya lah ya bisa dibilang adalah obligasi juga, baik obligasi pemerintah ataupun sorry, eh, untuk RDPU ini kebanyakan itu adalah eh, deposito, sorry. Kalau untuk RDPT itu kebanyakan obligasi. Kalau reksadana campuran itu bisa ada saham, ada juga obligasinya, tergantung eh, tergantung biasanya aset manajemennya. Karena kan ada reksadana kan itu kan kayak kita mengumpulkan, jadi ada aset manajemen mengumpulkan dana retail lah, atau dana masyarakat untuk kemudian diolahkan. Jadi ini sebetulnya kalau reksadana campuran itu biasanya eh, pad- pas kita mau beli itu kita harus lihat dulu sih komposisi portofolio mereka seperti apa, banyakkan obligasi kah atau sahamnya juga. Sedangkan kalau untuk saham itu benar-benar dimasukin ke instrumen reksadana, maksudnya ke saham ya. Gitu. Nah, untuk saham sendiri ya pasti mungkin teman-teman tadi di sini baik yang udah investasi di saham ya, baik yang di saham US ataupun saham Indonesia. Ini resikonya tinggi, tapi eh, enaknya itu adalah eh, dia jauh lebih liquid karena bisa diperdagangkan kapan saja, terutama mungkin kayak saham-saham yang kayak LQ45, IDX30, ataupun saham, mostly saham-saham itu liquid lah ya, kita bisa bilang. Kita harus lihat juga market cap-nya untuk kita em, memilih gitu. Jadi, karena kita tahu nih resikonya tinggi, kita tuh harus lebih perhatiin juga ketika kita eh, milih sahamnya. Jadi kita tuh kayak nyari pilih saham kayak apa ya? Kayak kita pilih perusahaan yang mau kita beli gitu. Jadi kayak kita kan nggak mungkin ya beli perusahaan yang kita nggak tahu industrinya apa, karena perusahaan di pasar saham itu banyak banget. Kayak untuk Indonesia aja itu ada 900 saham lebih, dan kalau di US pasti lebih banyak lagi. Nah, itu kita harus lihat juga nih kayak
dia kayak direkturnya, komisarisnya siapa gitu. Apakah mereka eh, comply atau mereka pendapatannya gimana? Mereka punya track record kinerjanya seperti apa. Nah, itu kita harus liatin benar-benar sebelum kita memilih. Apalagi mungkin teman-teman kalau misalnya belum mengerti analisa teknikal, mungkin yang lebih percaya sama fundamental, kayak laporan keuangan ataupun juga siapa pemegang sahamnya itu akan sangat diperhatikan ya teman-teman. Sedangkan kalau yang lebih yang udah tahu analisis teknikal, udah bisa baca grafik dan chartnya, mungkin itu udah nggak terlalu perhatiin ya Kak, asal misalnya trennya udah uptrend dan juga mungkin masuk ke perhitungan Fibonacci-nya itu mungkin udah menarik ya, tanpa perlu kita lihat lebih lanjut mengenai fundamentalnya lebih lanjut. Nah, karena resikonya tinggi, tapi saham juga menawarkan return itu lebih besar. Apalagi untuk saham itu ada dividen yang biasanya dibagikan dan umumnya itu sekitar 1 sampai 5% dividen yieldnya ya per tahun gitu. Jadi sebenarnya sangat menarik sih untuk saham gitu. Tapi ya pastinya karena resikonya tinggi ya harus kita maintain dengan cara apa? Ya kita harus belajar lebih lanjut mengenai teknik analisanya dan juga mungkin harus lebih banyak membaca berita ya teman-teman supaya kita juga tahu kayak arah kebijakan pemerintah itu seperti apa supaya karena hal-hal seperti itu akan sangat sensitif terhadap instrumen ini gitu. Dan juga emas pastinya. Wah, mungkin tahun ini bisa dibilang emas salah satu jadi prima donanya gitu. Karena tahun ini juga kan emas all time high ya. Jadi em, dia memecahkan rekor tertingginya gitu di tahun ini gitu. Biasanya emas itu diminati sama cewek-cewek, terutama juga kayak misalnya eh, teman-teman yang lebih mencari instrumen syariah ya, karena sudah comply sama yang mudharabah dan mudharahmahnya gitu. Karena emas itu kan fisik kita bisa pegang gitu dan juga eh, kalau terutama perhiasan bisa kita pakai gitu untuk cewek-cewek. Dan biasanya ini harganya sih lumayan berfluktuasi, tapi eh, cenderung melindungi aset kita kan, makanya itu banyak juga yang bilang emas itu adalah safe haven kan ya. Nah, eh, nanti aku akan ada datanya juga kayak berapa persen kenaikan untuk S&P 500, emas, IHSG dan juga Bitcoin ya. Nah, kita bisa lihat juga. Sama eh, walaupun ini sempat juga booming tahun ini, namanya peer-to-peer lending. Mungkin teman-teman ada yang tahu peer-to-peer lending. Jadi singkatnya adalah kita memberi apa ya memberikan utang ke teman-teman bisa perusahaan, bisa UMKM, itu tergantung ya biasanya platformnya apa. Biasanya mereka juga memberikan tuh keterangan biasanya ini pinjamannya akan digunakan untuk apa. Bahkan juga dulu waktu booming-boomingnya mungkin booming-boomingnya peer-to-peer lending ini tuh pas saat COVID ya teman-teman. Nah dulu bahkan ada satu aplikasi yang kita itu sebagai investornya memberikan pinjaman kepada user lain yang meminjam hutang kepada aplikasi itu. Jadi kayak kita minjemin utang langsung direct ke orang lain, tapi orang itu minjemnya dari aplikasinya juga gitu. Jadi mempertemukan orang yang punya duit, yang mau meminjamkan uang dan orang yang mau meminjamkan uangnya dan orang yang mau meminjam gitu. Nah, tapi ya pastinya karena kayak
kita aja yang minjemin utang sama teman kita gitu, pasti resiko gagal bayarnya juga tinggi gitu teman-teman. Tergantung uang itu mau dipakai buat apa. Kalau misalnya usaha mungkin masih lebih enak ya, karena kan uangnya diputerin gitu, ada kemungkinan cuan, maksudnya returnnya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya untuk use pinjaman yang kita kasihnya ke orang lain, ya mungkin resiko gagal bayarnya itu lebih tinggi tuh. Dan juga biasanya ini tidak dijamin LPS ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita minjemin, kalau ada gagal bayar ya nggak ada penjaminnya gitu. Nah, biasanya ini returnnya juga tinggi ya teman-teman, bisa 10-20% tergantung dengan eh, siapa yang kita pinjemin gitu. Nah, dan ini mungkin juga yang lagi booming di tahun ini karena mencetak rekor terbaru tertinggi tahun ini, kripto. Eh, tapi mungkin kita sama-sama tahu juga ya teman-teman bahwa resikonya itu sangat tinggi karena volatilitasnya sangat tinggi, dan juga mm, kalau mungkin buat teman-teman yang udah cobain pakai futures itu juga jauh lebih tinggi lagi, karena kita ya kemungkinan cuannya, maksudnya kalau cuan juga dapatnya lebih tinggi, tapi karena ini global, volatilitasnya sih benar-benar sangat tinggi sih ya teman-teman. Jadi harus hati-hati banget nih kalau teman-teman eh, di- apa berinvestasi di kripto. At least teman-teman tahu siklusnya, tahu mungkin tahu sedikit tentang baca analisis teknikal. Nah, teman-teman boleh nih di investasi di kripto itu. Nah, kayak tadi aku bilang, aku tuh juga pas lagi bikin materi ini, aku juga banding-bandingin nih, compare-compare, kira-kira berapa sih returnnya ya, gitu. Aku juga kepo nih, jadi aku tadi ngeliat chart BTC USDT yang ada di Binance ya ini teman-teman. Dari tahun 2020 dari titik terendahnya sampai titik tertingginya di tahun ini itu dia memberikan return sebesar 2,917% ya, teman-teman. Atau bisa dibilang kurang lebih di 121,37 US dollar. Ini berarti 121 ribu US dollar. Wah, gede banget ya, teman-teman. Jadi kalau bayangin kita dulu punya tahun 2020 kita punya satu BTC ya, sekarang udah 121 ribu US dollar gitu. Berarti emang gede banget sih. Tapi kayak tadi kita juga sama-sama tahu bahwa emang resikonya juga tinggi. Oke. Kalau gold gimana? Kalau gold ini aku lihat dari target garis dari 1972 sampai 2025 ya, tahun ini itu tahun ini maksudnya kenaikannya ada 24.000%, tapi dari tahun 1972 sampai sekarang nungguinnya lumayan juga ya teman-teman. Nah, kayak mungkin emang apa kenaikannya tinggi gitu, tapi masa tunggunya juga lama nih teman-teman. Mungkin bahkan warisan dari nenek atau kakek kali ya, baru kita bisa ngerasain kenaikannya 24.000% itu setelah di kita gitu, which is itu agak lama. Tapi kalau dilihat emang secara grafik itu by data emang ya akan maksudnya kenaikannya lumayan cukup signifikan, tapi memang ada beberapa tahun yang biasanya dia eh, kenaikannya sideways gitu, dan ataupun yang bahkan cenderung turun ya, seperti di tahun dari 2012 sampai 2016 itu agak turun ya untuk eh, chartnya. Nah, gimana kalau dengan S&P 500? Nah, ini aku ambil dari data tahun 2022 sampai tahun 2025 itu kenaikannya 98,72%. Nah, ini kan S&P 500. Gimana? Tapi teman-teman lihat ya, kayak misalnya tahun pas COVID lah ya ini, eh, itu penurunannya juga dahsyat luar biasa. Kalau yang punya juga pasti deg-degan ya. Oke.
Sama ini untuk IHSG atau IDX Composite. Nah, ini kita dari tahun 1998 sampai tahun ini kita juga tahun ini all time high juga ya teman-teman. Baru kemarin all time high dan kita lagi mau menguji terus nih all time high IHSG kita terus. Sejak ada perubahan Kementerian Keuangan, eh, malahan Bapak tersebut, Pak Purbaya bisa bilang bahwa kita akan eh, menyentuh IHSG di 10.000 di tahun depan. Nah, kita sama-sama lihat ya teman-teman, karena kan kita juga ada banyak program pemerintah dan juga kita sedang menarik banyak investor asing ke Indonesia dan kita semua sama-sama berdoa ya teman-teman bahwa kita punya IHSG bisa menembus angka 10.000 di tahun depan karena sebetulnya IHSG itu reflect banget sama ekonomi Indonesia sendiri kalau misalnya eh, optimisme akan ekonomi yang lebih baik itu akan langsung tercermin di IHSG kita gitu. Jadi not bad juga kita punya IHSG returnnya 3.000% dari tahun 1998 sampai sekarang ini. Dan mungkin sama juga ya waktu COVID agak turun juga lumayan drastis, tapi kemudian langsung rebound bahkan terus menguji ATH-nya di berarti dari tahun 2024 sampai sekarang ini gitu. Betul. Eh itu dan ini sebetulnya aku juga ada bikin relative performance ya, grafik antara Bitcoin, Gold, sama S&P 500. Bisa dibilang untuk performance-nya Gold dan S&P 500, walaupun tahun ini juga sama-sama semuanya tiga-tiganya nih all time high, tapi kita bisa lihat emang mungkin karena Bitcoin juga instrumen baru ya, jadi untuk performance-nya itu jauh lebih baik dan cukup lebih signifikan dibandingkan dengan Gold dan S&P 500 yang memang secara track record sudah lebih lama gitu. Dan next kita harus mendengar juga nih inputan dari kita punya Opa ya. Kalau mungkin yang fundamentalis banget, pasti tahu banget Warren Buffett. Don't put your eggs in one basket. Jadi walaupun eh, kita udah punya pengetahuan tentang instrumen investasi, terus kita juga mungkin sudah punya pengalaman, tapi kita juga tetap harus melakukan diversifikasi. Jadi jangan taruh uang, mesti aset kita, uang yang sudah kita dapetin dengan susah payah yang cuman ke satu instrumen aja gitu. Jadi harus bijak lah dalam mengelola uang yang udah kita dapetin ya dari dengan s- susah payah itu gitu. Kalau mungkin buat share sedikit juga saat ini aku walaupun di saham lagi banyak, tapi juga aku nggak pernah beli di cuman di satu saham juga. Aku ada beberapa saham juga yang baik yang emang gorengan, ada yang second liner, third liner, ada yang first liner juga pasti yang kayak big bank kayak BBRI, BBCA, BBME. Nah, itu untuk semuanya meminimalisir resiko. Jadi, teman-teman, aku sih hari ini mungkin eh sebetulnya cuman rangkumannya, poinnya adalah teman-teman harus tahu dulu nih sebelum investasi harus tahu dulu profil risikonya seperti apa. Kenali diri kita dulu ya sebelum kita memilih atau membeli sebuah instrumen investasi. Dan yang kedua itu pikirinnya resikonya dulu. Jangan langsung pikirin berapa persen cuannya, tapi pikirinnya berapa banyak nih yang kita siap hilang dari investasi ini gitu. Dan yang ketiga kayak Opa Warren Buffett bilang jangan taruh di satu instrumen aja lah gitu. Kayak kalau misalnya sekarang teman-teman taruh di mana ya? Di Deposito
Tapi sayang banget teman-teman melewatkan kesempatan cuan di saham gitu. Ataupun kayak kalau taruhnya di saham, eh, kayak dan semuanya taruhnya di BBCA juga lagi sedih ya karena yang lainnya lagi pada naik gitu. Saham bankingnya turun gitu. Jadi kayak kita harus diversifikasi dan belajar lebih banyak lagi soal instrumen investasi gitu. Karena instrumen investasi itu banyak banget dan selalu berkembang. Jadi, jadi kita harus terus mengasah ya, harus ikut kayak misalnya webinar kayak gini ataupun juga baca-baca berita dan juga mungkin kalau yang suka komunitas baca-baca di komunitas lah ya, untuk tahu juga juga belajar di SEEDS ya supaya tahu lebih banyak lagi dan menambah pastinya pengetahuan dan pengalaman kita berinvestasi. Itu aja sih, kayak penutupnya adalah kayak kita harus melakukan perencanaan keuangan sejak dini nih. Kayak if you don't know how to carry your money, money will stay away from you. Jadi kalau misalnya kita mau punya banyak uang, kita harus tahu nih dan mau belajar lebih lah ya, gimana caranya mengolah uang yang kita punya. Paling itu aja sih teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Wah, thank you banget nih buat Mbak Jen untuk materinya hari ini ya. Jadi memang sangat insightful banget ya. Pada intinya memang memilih instrumen investasi itu yang tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan tren dan potensi keuntungan ya Mbak Jen ya. Ya, betul. Nah, pada akhirnya memang kunci investasi yang sehat terletak pada mengetahui tujuan, memahami karakter, risiko return tiap instrumen, melakukan diversifikasi ya dan disiplin dalam pemantauan dan strategi jangka panjang. Apalagi Tuh. sekarang lagi hype-nya banget ya, lagi naik banget ya, Mbak Jen. Ya, benar. Oke. Mungkin Ya, udah ada kurang lebih ada 118 pertanyaan nih Mbak Jen yang wih, masuk dari banyak DM banget. kita dan dari kolom chatnya kita. Jadi kita sudah Ya. gabungkan. Nah, ini mungkin kalau kita coba jawab satu persatu bisa nggak nih Mbak Jen? Oke, tapi kalau misalnya 100 kayaknya kita sampai malam ya di sini ya. Betul, betul, Mungkin betul. bisa Mungkin. cari yang paling bagus aja nih. Biar juga Oke. dapat saldo RDN ya dari Wibul ya 50. Kita Oke. pilih aja. Siap, siap. Oke, mungkin nanti bakal kita coba Mm-mm. tentukan untuk para pemenangnya. Dan mungkin Oke. aku bakal bacakan satu persatu ya, yang sudah Mm-mm. masuk di DM-nya nih Mbak Jen. Jadi mungkin ini yang paling banyak, kurang lebih ada Mm. 30-an yang hampir sama nih dengan pertanyaan dari Rizal Raufif. Jadi Mm-mm. pertanyaannya itu sekian banyak instrumen investasi pasar modal. Kira-kira Mm. mana nih yang paling cocok untuk mahasiswa nih dengan budget yang relatif kecil? Maybe lebih ke persentasenya berapa gitu? Mungkin dari yang penghasilannya atau mungkin yang uang jajannya nggak terlalu besar nih Mbak Jen, mungkin boleh dijawab. Oke. Kalau aku kan kayak tadi ya faktor, kalau ini pilihan aku sendiri ketika aku mungkin masih mahasiswa ya, mungkin budgetnya sebulan 500.000 kali ya kita bisa bilang. Tapi nggak tahu nih teman-teman, soalnya kan anak mahasiswa sekarang kayak peluangnya banyak juga ya, kayak banyak yang bahkan udah gajinya udah gede gitu. Tapi mungkin kita bisa pukul rata misalnya mau nabung rutin atau kayak investasi rutin 500.000 per bulan gitu ya misalnya. Kalau saat ini karena bear market di kripto, aku mungkin alokasiin 25% kripto, 50% aku masukin saham Indonesia. Kalau saham US kayaknya sekarang juga agak kurang menarik karena tahun depan diancang-ancang, dikabari bahwa US bakal resesi. Mungkin setelah 2026 mungkin baru akan consider balik ke saham US lagi. Dan mungkin sedikit setelahnya mungkin sekitar 25% masukin ke RDPT kali ya, RDPU gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman, tapi kalau misalnya itu yang moderat ya, kalau misalnya agresif ya mungkin 50-50 saham sama kripto aja lah ya. Tapi baik Oh, lagi, kayak tadi aku bilang, harus lihat resikonya. Kalau misalnya aku bilang 50% masukin si kripto sama saham, totonya kayak turun 5% takut ya, aku juga nggak bisa sih. Jadi benar-benar tergantung profil resikonya juga. oke, berarti kurang lebih di 25% ya spending yang mungkin bisa diimplementasi ya Mbak Jen ya? Iya,
Kalau aku sih saat ini gitu ya. Kalau kripto soalnya lagi susah sih. Aku aja trading kripto lagi agak dikurangin karena lagi marketnya tidak uncertainty-nya tinggi banget. Kalau menurut aku. Betul Kayak jadi betul. nggak apa ya, kayak nggak worth it gitu. Sama banget nih. Memang market Hmm, kripto punya aku juga lagi kurang ya kan? baik-baik saja ya, betul. Oke, Mm-mm. mungkin menyinggung dengan pertanyaan yang tadi Mas Rizal Raufif nih. Mungkin ada Hmm, beberapa teman-teman yang belum tahu ya, Mbak Jen. Jadi hmm, kurang lebih tadi kan ada beberapa instrumen investasi yang kurang lebih di saham ID ya atau Indonesian Stock gitu. Terus juga ada mm-mm, US dan lain-lain, kripto mm. bahkan. Nah, banyak juga yang newbie nih atau mungkin pemula yang belum tahu nih berapa sih spending yang mungkin terkecil yang bisa di contohnya kayak saham kita bisa beli sebenarnya bisa loh dengan harga di 25.000 ya itu Bener, terjangkau banget dan US kripto nah tuh. itu mungkin bisa dijabarkan nih dari Mbak Jen apa Ya. aja sih mungkin dari 25% mungkin dari budget 100.000 atau mungkin less dari 100.000 yang bisa kita investasikan. Oke, jadi kalau aku punya 100.000, sebenarnya kayak di Wibul aku mau promosi. Jadi Wibul itu nggak ada minimum top up. Jadi teman-teman bisa langsung masukin aja, maksudnya langsung beli aja sesuai top up sesuai dengan harga saham yang kalian mau beli. Tapi kalau menurut aku 25.000 banyak sih saham 25.000 yang potensi gainnya masih banyak ya. Dan apalagi sekarang ini menurut aku sendiri pasar modal Indonesia tuh lagi enak banget buat diinvestasiin banyak sentimen bagusnya apalagi karena sejak kita ganti ke Menteri Keuangan ya dan juga ganti pemerintahan pasti setelah Prabowo ini lagi banyak stimulus yang mendukung gitu situasi pasar modal gitu jadi sentimennya banyak positifnya kayak aku bilang tadi ya jadi kayak masukin banyak di saham Indonesia tuh is a good thing sih tahun ini di instead of kita masukin ke kripto. Kalau kripto mungkin harus baca-baca banyak community ya. Kayak saat ini kan kayak kemarin Hyperliquid terus ataupun juga mungkin ada yang baru lagi nih. Kemarin aku ada baca apa ya? Sebentar, sebentar. Aku cek dulu. Ya, kok aku jadi membocorkan itu ya? Kode. Oh, Liger. Katanya lagi mau berpotensi juga untuk seperti kayak Hyperliquid. Eh, ini disclaimer on, aku memberikan, nggak mompom, nggak pom-pom, tapi katanya ini bagus. Eh, bisa sih juga masuk gitu, sesuai dengan jumlah pastinya uang yang kalian siap hilang ya. Kayak tadi aku bilang harus tahu resikonya dulu sebelum ngincer, ngincer cuannya gitu. Oke, berarti sebenarnya dari budget kita nih yang pas-pasan ya Hmm. khususnya kayak Pak mahasiswa atau mungkin yang uang jajannya nggak terlalu besar sebenarnya bisa mulai investasi ya. Betul, bisa banget. Karena Nah, kayak kripto nggak ada minimumnya juga kan hmm. buat investasi. Sekarang juga masih saham Indo juga nggak ada minimum investasi. Jadi sekarang ini udah budget friendly banget buat teman-teman yang mahasiswa yang mau investasi. Dan reksadana juga bisa mulai dari 10.000 udah bisa investasi. Jadi kayak menurut aku mau punya budget 100.000 pun nggak ada masalah sih sekarang ini ya untuk investasi. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang belum investasi, bisa banget investasi di Wibul Mm-mm. nih karena memang no minimal top up ya Mbak Jen ya. Betul. Oke, Sama reksadananya juga cuma 10.000. Oke oke. lah, buat ngegantiin. eh jadi misalnya kayak mestinya mau beli Hmm. kopi, ya udah mendingan investasi aja. Oke, aku langsung bacain ke pertanyaan Mm-mm. selanjutnya nih Mbak Jen. Nah, sama mungkin relate juga dengan pertanyaan dari Rizal Raufif ya. Nah, ini mungkin lebih ke dari Ahmad Al Idrus nih Mbak Jen. Mm-mm. Nah, bertanya dari saya seorang newbie nih. Nah, mungkin Mm-mm. yang low risk-nya itu yang tapi high high apa namanya? High profit ya. Nah, itu
apa sih mungkin bisa di-spill dong gitu, apakah saham atau apa gitu? Nah mungkin masih agak takut-takut nih Kak sebagai pemula yang mungkin resikonya rendah, tapi ya lumayan lah untuk keuntungannya atau mungkin yang sebagai, apa ya, yang lebih berpengalaman gitu. Nah ini bisa di-spill nih apa sih mungkin yang mau dicoba-coba khususnya lagi mau penutupan di akhir tahun 2026 ya. Nah ini Hmm. apa sih yang mungkin bakal profit di penutup akhir tahun dan di awal tahun 2026? Wow, ini maksudnya suruh ngasih bocoran kode saham nih, atau gimana gini? Kalau soalnya lumayan itu kan relatif ya, kayak menurut aku, mungkin buat orang lain 1-2% udah oke. Ada orang yang bilang, 2% mah kecil gitu kan. Ya berarti lah relatif. Tapi di akhir tahun ini sih sebenarnya banyaknya yang menarik sih kalau untuk saham Indonesia ya. Kalau reksadana pasti RDPT masih sangat menarik sampai tahun depan. Kalau saham apa ya? Budget friendly ya. Aduh, nanti aku tapi nggak mau pom-pom. Nanti teman-teman itu sendiri ya. Tapi aku lagi ngumpulin saham. Apa ya? Yang jangka panjang ya. Semi panjang lah. Jangan fast trade nanti teman-teman. Itu. Inet mungkin masih menarik sih. Karena kan mau right issue juga. Hmm. Hari ini lagi suspend, kemarin udah sempat beberapa kali arah kan. Ini mungkin bisa di watch lah ya. Aku juga masih hope dan eh, tapi baik lagi di harus dulu juga analisa ya. Gitu. Tapi kalau menurut aku Inat masih menarik sih sampai akhir Betul, tahun. betul. Oke, nah itu banyak banget bocoran nih dari Mbak Jen buat teman-teman. Tapi disclaimer ya buat teman-teman, ini bukan Heeh. arahan, tapi ini memang lebih ke sharing ya, lebih ke sharing Tuh, dari saya. Mbak Jen. Iya. Oke, nah mungkin ada pertanyaan lagi nih dari, nah menjawab dari yang tadi nih Mbak Jen. Mm-mm. Apakah memang ada untuk saham atau sorry investasi ya yang memang low risk ya, tapi low profile itu tingkatannya mungkin apakah itu dari reksadana atau apa Hmm. atau mungkin yang low risk tapi high profit apa nih biasanya gitu? Ah, Kalau Loris high profit sih nggak ada ya. Di mana-mana semua high risk, high return. High risk ya pasti, maksudnya kalau low risk ya low return. Jadi eh, kalau low risk, high return apa ya? Nggak ada sih. Mungkin paling BTC, tapi BTC juga harus lihat itu ya. Kalau menurut aku itu low risk. Tapi baik lagi nih, profil risiko beda-beda teman-teman. Menurut aku BTC itu low risk, tapi mungkin menurut teman-teman enggak. Jadi Hmm. balik lagi teman-teman harus lihat profil resikonya. Oke, memang sebenarnya ada resikonya ya, Iya. walaupun kecil gitu. Tapi memang Heeh. lebih ke mana sih Kak kalau yang memang resikonya kecil gitu? Apakah saham, obligasi Sah. atau reksadana gitu? Oh, taruh uang kamu di tempat yang kamu paling ngerti. Itu udah pasti low risk, high return. Kalau kamu nggak ngerti, ya jangan, karena itu pasti high risk. Oke. Oke, sebenarnya intinya adalah teman-teman harus mulai investasi dari sekarang Betul. dibanding untuk uangnya disimpan di kolong bantal. Bener, Nggak bakal teman-teman. berkembang ya. Iya. Mesti Oke. itu ikut eh, seeds biar makin pintar, makin tahu nanti harus invest di mana. Ya nggak, Mas Rizal? Oke, Mbak Jen. Nah, ini aku juga cukup kesulitan nih baca-bacanya karena cukup banyak banget masih masuk terus nih totalnya ada di Wow. 138 nih Mbak Jen. Nah, mungkin aku bacakan untuk selanjutnya ini mungkin dari Kak Segah Alfakusuma. Jadi Mm. kira-kira apa sih strategi terbaik dalam menganalisis saham secara fundamental? Mungkin kemarin juga ada banyak banget pertanyaan dari Sobat Sis juga nih Kak. Ketika kita mantau saham gitu ya. Nah, ini Mm-mm. apakah pada saat opening market kah atau closing market kah atau mungkin ada apa ya lebih ke strategi yang mungkin dari Mbak Jenny kiat-kiat buat teman-teman atau sobat seats. Kalau lihatnya pakai fundamental mah nggak usah terlalu mikirin harus opening atau closing ya, karena kalau kayak gitu biasanya technical banget. Tapi aku disclaimer, ini pengalaman pribadi ya, aku cuma sharing doang. Aku paling nggak mau beli.
saham. Kalau aku swing ya teman-teman, aku swing trading, trader. Kalau misalnya teman-teman tahu apa itu swing, scalper gitu-gitu macam-macamnya. Aku tuh swing, jadi aku tuh nggak pernah beli pas market open. Tapi kalau misalnya buat scalper itu pasti seneng banget kalau belinya eh, di market opening. Kalau aku malahan biasanya jualnya di market opening karena biasanya pas market opening itu orang pada FOMO gitu. Jadi aku biasanya nggak pernah beli di pas opening. Biasanya aku malah belinya di sore pas lagi penutupan. eh dan jualnya paginya gitu. Tapi kalau untuk fundamental, balik lagi sih sebenarnya harusnya ngeliatnya kayak PE ratio, PER-nya, harus lihat laporan keuangannya, harus lihat ROI-nya, ROE-nya ya, kayak gitu. Kalau untuk fundamental gitu. Biasanya juga eh, siapa direkturnya, komisarisnya itu juga yang harus dicek ya kalau misalnya teman-teman fundamentalis. Kalau teman-teman yang biasanya lebih ke teknikalis, kayak gitu sih biasanya kita nggak terlalu lihat. Kita lebih ngelihatnya itu newsnya, sentimennya, eh, patternnya, chartnya. Kalau misalnya udah tick our kriteria ya kita bakal beli sih. Jadi Oh, kalau mau belajar fundamental sama analisa teknikal, kan abis ini ada juga ya Mas Rizal. Jadi nanti betul, betul. di stay tune aja. Oke, jadi buat teman-teman semuanya kemarin kita udah sesi pertama untuk apa dan Mm-mm. lebih ke investasi ya. Sekarang kita Mm-mm. belajar tentang instrumen-instrumennya nih dan apa memahami Mm-mm. risiko dan returns-nya. Jadi nanti kita bakal banyak banget series ya, khususnya Betul. dengan Webull. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk stay tune terus ya untuk terkait sekolah pasar modal, kita banyak banget series yang bakal kita bedah sampai nanti analisis teknikalnya gitu. Nah, mungkin kalau buat teman-teman semuanya mau coba bertanya langsung boleh di kolom chat terlebih dahulu ya. Buat teman-teman semuanya mau langsung tanya ke Mbak Jen, jadi bisa di kolom chat untuk mau bertanya langsung nanti bakal kita aktifkan dan dipersilakan untuk nyalakan mikrofonnya. Nah, mungkin sambil menunggu buat teman-teman semuanya yang nanti bakal aku panggil terkait untuk bertanya langsung ya. Mungkin ada satu pertanyaan nih. Jadi Mm-mm. inflasi kan dapat mempengaruhi nilai uang dalam tabungan. Jadi bagaimana sih investasi mampu mengimbangi inflasi nih, Kak? Sorry, diulang. Oke, nah ini ada pertanyaan mungkin lebih ke inflasi ya. Inflasi itu kan dapat mempengaruhi nilai uang ya, khususnya di Indonesia itu sendiri dalam Mm. tabungan. Nah, jadi bagaimana sih investasi itu mampu mengimbangi inflasi, Kak? Jadi mungkin lebih takut, oh apakah inflasi itu mempengaruhi ya investasi yang kita miliki? Oke. Jadi kalau inflasi itu kan sebenarnya penurunan eh, nilai mata uang lah ya. Enggak sih sebenarnya inflasi itu kan kenaikan harga dasar gitu. Misalnya kayak kita beli kopi tadinya misalnya 10.000 20 eh 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini mungkin harganya satunya jadi 14.000 15.000. Nah, itu namanya inflasi. Jadi kan karena harganya naik terus, nilai mata uangnya segitu-segitu aja, atau kayak pendapatan kita segitu-gitu aja. Jadi kita kan untuk beli si kopi itu kan kita harus mengeluarkan uang yang lebih besar gitu kan ya. Jadi kayak uang kita itu nilainya jadi turun gitu karena kita harus beli barang yang harganya naik gitu kan. Nah, kenapa investasi itu melindungi kita dari inflasi? Karena uang yang kita tabungin atau yang kita investasiin kayak misalnya di reksadana ataupun saham gitu kan dia returnnya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan si barang tersebut gitu. Ya, makanya itu kita nggak perlu apa ya duit kita karena harganya naik ya kita tetap bisa beli barang tersebut dengan harga yang lagi naik gitu. Itu sih kenapa Oh, melindungi. oke, terjawab banget deh sebenarnya clear banget sih jawaban dari Iya. Mbak Jen nih. Nah, mungkin kita tutup satu penanya terakhir nih langsung ya. Untuk di Iya. sini apakah masih ada untuk Kak Angelika? Mungkin kita persilakan untuk bertanya langsung. Boleh di open mic-nya untuk Kak Angelika.
Oke, bisa langsung disampaikan pertanyaannya ke Mbak Jen, ke Angelika. Oke, mungkin masih gangguan koneksi ya Mbak Jen. Mungkin aku bacakan untuk Iya, pertanyaan Kak Angelika nih sebagai pertanyaan penutup. Jadi pertanyaannya, apakah memang sekarang yang dijual perdana hanya yang retail kupon atau yang retail kupon bulanan? Yang tenor panjang tidakkah? Pandangan untuk RDC ke depan bagaimana Kak Jen? Untuk yang moderat. Oh, ternyata oh, moderat juga nih Kak Angelika. oke. Gimana tadi pertama kan ada dua ya pertanyaannya. Kalau nggak salah RDC gimana prospeknya sama Betul. Jadi satu lagi. sekarang yang dijual perdana hanya yang retail kupon bulanan, yang tenor panjang-panjang tidakkah? Oke. Maksudnya yang tenor panjang itu dianjurin untuk beli atau enggak gitu ya? Betul, betul. Oke. Kalau pertama RDC, eh, kalau aku sih biasanya ada beberapa kriteria yang aku lakukan sebelum aku beli saham ya. Saham reksadana. Eh, Pastinya aku lihat dulu aset manajemennya siapa gitu. Terus yang kedua itu aku lihat juga AUM-nya atau eh, aset under manajemennya eh, berapa besar. Karena kalau misalnya aset manajemennya besar kan berarti dia produknya disukain gitu ya. Walaupun pasti kalau AUM-nya makin besar, dia gerakannya tuh makin lambat gitu. Kayak kita punya badan aja misalnya yang kurus sama yang gemuk kan biasanya yang gemuk juga larinya lebih lama gitu. Nah, ya tapi ya pastinya lebih eh, maksudnya lebih aman juga gitu. Jadi kalau misalnya RDC sih ke depannya masih bagus juga karena kan juga kita sahamnya pasar modal kita juga makin berkembang terus kan. Tapi ya itu setelah kita lihat RDC-nya, kita juga harus ngeliatin itu aset manajemennya siapa sama AUM-nya berapa besar dan juga mereka uh, secara year on year return-nya berapa gitu sih. Kalau misalnya tiga-tiganya baik ya beli aja gitu. Karena RDC sih menurut aku potensinya masih bagus ya ke depannya. Terus kalau misalnya untuk tenor yang panjang, ya kalau misalnya mau dipakainya lama ya ambil tenor panjang ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku karena aku lebih suka produk investasi yang liquid, aku sih selalu ambil tenor yang eh, pendek ya. Kalau untuk ambil SBN pun karena eh, ada bagusnya sih tenor panjang. Jadi kita kan nggak pakai-pakai ya duitnya ya. Tapi kalau kayak buat aku kadang-kadang apa ya merasa ya mungkin karena aku juga secara knowledge sudah lebih eh, mumpuni lah aku merasa aku bilang ya aku oke tapi nggak sejago itu juga tapi oke lah jadi aku masih merasa aku bisa taruh dapetin ke instrumen investasi yang lain yang lebih liquid dan returnnya juga kurang lebih sama kayak SBN gitu jadi benar-benar tergantung teman-teman sih. Makanya kalau teman-teman knowledge-nya udah bagus di investasi, makin yakin juga dalam membeli instrumen investasi teman-teman. Jadi terus belajar. That's the important thing. Kan investasi yang paling returnnya tinggi ada investasi ke diri sendiri. Jadi teman-teman kalau mau investasi, belajar tentang investasi ke diri teman-teman ya mungkin dari Seeds ya bisa bantuin banyak gitu. Kadang kan belajar. Betul. Oke, sudah Mm-mm. terjawab ya Kak Angelika ya. Tapi ini mungkin boleh satu pertanyaan penutup ya. Ini mungkin sama juga yang mau aku tanyakan nih Kak Jen atau Mbak Jen. Nah, ini mungkin dari Kak Restu Prasetyo. Banyak investor retail terjebak pada market timing. Nah, apa sih saran Kak Jen mengenai pendekatan yang lebih efektif untuk entry dan exit posisi? Eh, selain timing,
Maksudnya kalau timing lebih ke apa nih, banyak juga sih bisa arti timing ya. Kayak beli pagi jual sore itu timing menurut aku juga. Kalau kayak misalnya beli pas di pucuk terus jualnya pas lagi turun itu juga timing. Jadi timing itu pengertiannya banyak. Jadi kalau gimana caranya supaya nggak FOMO ataupun kayak timingnya lebih tepat, kamu harus belajar technical analysis, belajar gimana caranya pakai Fibonacci atau pakai Bollinger Band, EMA, MA gitu. Jadi harus belajar sih analisis teknikalnya karena kalau udah belajar analisis teknikal, biasanya kan kita udah tahu ya kapan entry pointnya, kapan harus stop loss, kapan harus cut loss, stop loss, taking profit, kapan harus cut loss gitu. Jadi itu sih yang kalau misalnya kita udah punya analisanya, kita udah tahu kapan entry point-nya, kapan cut loss sama taking profit, ya itu mengurangi error karena timing gitu. Oke, sebenarnya memang dipastiin buat teman-teman untuk ngikutin Hmm, sekolah pasar modal berikutnya nih, betul, Kak Mbak Jen ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman semuanya yang nanti mau belajarin technical analysis terus dan lain-lain, itu kita juga masih ada sekolah pasar modal bener, berikutnya nih. Jadi terus pantengin, kita bakal ada terus buat teman-teman semuanya untuk menemani belajar iya, dari nol sampai dengan betul. oke lah pokoknya gitu. Oke. Hmm, betul betul. Tenang Oke, aja, nah tenang tenang. sudah Kalau terjawab ya. pokoknya kalau misalnya kita pengetahuannya makin banyak tentang itu, makin ngerti lah, makin nggak terlalu FOMO juga gitu. Oke. Nah, oke, nah tadi dari Kak Prasetyo mungkin sudah terjawab ya dan sekaligus jadi penutup pertanyaan nih, kajian masih terus Ih. bertambah ada Eh, 142 pertanyaan Oke, yang kalau misalnya masih sebanyak itu kayaknya emang harus ada kelas selanjutnya ya. Jadi mungkin bisa betul dikasih tahu betul. juga tuh kita kelas selanjutnya kapan. Tapi nanti mungkin gantian ya sama teman aku. Nanti aku akan ambil, maksudnya akan ada kelas lainnya juga. Nanti jadi di stay tune ya teman-teman. Oke, nggak terasa nih Mbak Jen, Mm. waktu berjalan sangat cepat banget ya Iya, buat kita semuanya yang udah nggak terasa udah 1 jam setengah kita mengikuti sekolah pasar modal dan mungkin buat teman-teman semuanya yang belum terbaca pertanyaannya, jadi jangan khawatir nanti bakal kita bacakan di seri selanjutnya ya Mbak Jen ya. Mungkin dengan pemateri yang lebih ciamik lagi nih. Nah, oke. Nah, betul. sebelum kita tutup sesi hari ini nih Mbak Jen, mungkin ada closing statement nggak buat teman-teman atau sobat sit? Ya itu sih, karena teman-teman tadi banyak mungkin pertanyaannya soal kapan entry, kapan harus eh, gimana prospeknya ke depannya. Wah, teman-teman berarti harus masih banyak belajar, harus sebelum investasi ke pasar modal atau instrumen investasi, kalian paling penting harus investasi ke diri kalian sendiri, belajar sebanyak-banyaknya supaya kalian juga lebih yakin dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Oke, harus diingat tuh buat Sobat Sis untuk closing statement dari Mbak Jen. Yang penting harus mulai dari sekarang ya Mbak Jen, kita mulai investasi dan jangan nunda-nunda Benar. nih. Karena memang investasi itu nggak semahal yang teman-teman bayangkan gitu. Dari Iya, uang dari uang jajan pun masih bisa gitu. Dan yang betul. terpenting adalah jangan pakai uang panas nih. Nah, kita sudah ada di penghujung acara nih Mbak Jen. Dan thank you banget ya buat materi hari ini sangat insightful banget buat teman-teman semuanya dan mungkin thank you juga buat Wibul ya untuk waktunya untuk mengisi hari ini. Sama-sama, senang juga bisa eh, ketemu teman-teman juga dan juga share, eh, nggak share, ya kayak berbagi lah ya sedikit knowledge ke teman-teman. Aku yakin teman-teman di sini bisa bahkan jauh lebih jago daripada saya, jadi harus semangat belajar terus ya. Amin. Thank you Mbak Jen atas closing statement dan materi serta waktunya hari ini. Mungkin kalau ada kegiatan yang dari Mbak Jen untuk dilakukan, boleh meninggalkan room Zoom. Oke, kita dulu, aku duluan ya. Oke, thank you Dadah, ya Mbak Jen. thank Thank you you Wibul so Sekuritas, much, Wibul Indonesia. bye.
Seeds Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi.